Selamat berjumpa kembali di pelajaran sistem robotika. Pada pertemuan kali ini kita akan mendalami tentang desain robot berdasarkan fungsi. Pada pembuatan desain robot berdasarkan fungsi, ada dua bagian pokok yang harus diperhatikan. Pertama adalah sistem robot. Yang kedua adalah daerah kerja robot. Pada sistem robot ada 4 bagian pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sistem controller. Sistem controller adalah rangkaian elektronik yang terdiri dari satu rangkaian prosesor, yaitu CPU, memori, komponen interface input maupun output, sinyal conditioning untuk sensor, baik itu analog maupun digital, dan driver aktuator. Yang kedua adalah mekanik robot. Mekanik robot merupakan sistem mekanik yang terdiri dari setidak-tidaknya sebuah fungsi. Jumlah fungsi gerak disebut sebagai derajat kebebasan atau degree of freedom. Biasa disingkat dengan DOF. Sebuah sendi yang diwakili oleh sebuah gerak aktuator disebut sebagai satu DOF. Sedangkan derajat kebebasan pada struktur roda dan kaki diukur berdasarkan fungsi holonomik atau non-holonomik. Fungsi holonomik atau sistem holonomik yaitu sistem yang kembali ke posisi awal dan kembali ke sistem semula. Sedangkan sistem non-holonomik yaitu kembali ke posisi awal roda tetapi tidak kembali ke posisi sistem semula. Berikutnya yaitu sensor. Sensor merupakan perangkat atau komponen yang bertugas mendeteksi hasil gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan oleh sistem controller. Sensor dapat dibuat dari sistem yang paling sederhana, seperti sensor on atau sensor off, menggunakan limit switch, sistem analog, sistem mata kamera. Pada dewasa ini banyak sensor yang sudah dibuat yang bisa berfungsi lebih akurat. Kemudian berikutnya adalah aktuator. Aktuator merupakan perangkat elektromekanik yang menghasilkan daya gerakan. Dapat dibuat dari sistem motor listrik atau motor DC, motor servo, motor stepper, linear motor, dan solenoid. Sistem yang saat ini banyak digunakan di industri-industri adalah sistem pneumatik berupa perangkat kompresi berbasis udara atau gas nitrogen. Dan juga ada yang menggunakan sistem hidrolik yang berbasis bahan cair seperti oli. Untuk meningkatkan tenaga mekanik aktuator atau torsi gerakan dapat dipasang sistem gearbox, baik sistem direct gear, yaitu sistem lurus, sistem ohmic, dan worm gear. Kemudian bisa dibuat juga dengan sprocket chain, yaitu berupa gear rantai, gear bell, atau sistem wear lower. Kita lihat sistem pada aktuator. Ada
3 sistem. Yang pertama yaitu sistem roda. Sistem roda merupakan sistem mekanik yang dapat menggerakkan robot untuk berpindah posisi. Dapat terdiri dari sedikitnya sebuah roda penggerak. Kemudian bisa 2 roda diferensial, yaitu roda yang kiri kanan independen ataupun sistem bel seperti tank. Bisa berupa 3 roda, yaitu synchro driver atau sistem holonomik, 4 roda atau car-like mobil robot ataupun sistem Pocanum Wells, atau bisa juga dipasang dengan lebih dari 4 roda. Berikutnya adalah sistem kaki. Sistem kaki pada dasarnya adalah gerakan roda yang didesain sedemikian rupa hingga memiliki kemampuan gerak seperti makhluk hidup. Robot berjalan dengan sistem 2 kaki atau biped robot memiliki struktur kaki seperti manusia. Setidak-tidaknya memiliki sendi-sendi yang mewakili pergelangan kaki, lutut, dan pinggul. Dalam kondisi yang ideal, pergerakan pada pinggul dapat terdiri dari multidov dengan kemampuan gerakan memutar seperti orang menari. Demikian juga pada pergelangan kaki, idealnya adalah juga memiliki kemampuan gerak polar. Untuk robot binatang, seperti serangga, jumlah kaki dapat didesain lebih dari 4. Bahkan robot ular dapat memiliki dov yang lebih dari 8, sesuai dengan panjang robot tersebut yang akan didefinisikan. Yang ketiga adalah sistem tangan. Sistem tangan merupakan bagian atau anggota badan robot selain sistem roda atau kaki. Dalam konteks mobil robot, bagian tangan ini dikenal sebagai manipulator atau sistem gerak yang berfungsi untuk memanipulasi, memegang, mengambil, mengangkat, memindah, atau mengolah objek. Pada robot industri, fungsi mengolah ini dapat berupa perputaran, berupa memasang mur baut, mengebor, drilling, milling, dan lain-lain. Berikutnya adalah tracking, mengelas, membubut, ataupun mengaduk. Untuk robot tangan, desain sendi lengan diukur berdasarkan dov. Lengan dapat dibuat kaku ataupun fleksibel. Sistem tangan memiliki bagian khusus yang disebut sebagai gripper atau grasper, atau biasa disebut sebagai pemegang. Untuk grasper yang didesain seperti jari manusia, derajat kebebasannya dapat terdiri lebih dari 16 dov. 3 dov untuk jari kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, dan 4 dov untuk jari jempol. Tidak termasuk gerakan polar pada sendi pergelangan. Ya, adalah daerah kerja. Kita akan melihat pada daerah kerja. Daerah kerja didefinisikan sebagai daerah tempat di mana robot ini akan bergerak. Robot tersusun dari tangan manipulator yang memiliki daerah kerja yang terbatas, yang disesuaikan dengan panjang jangkauan tangan atau lengan. Untuk robot beroda atau berkaki, daerah kerjanya menjadi lebih tak terbatas, tergantung kemampuan jelajahnya. Dengan membuat robot tangan dan mobil yang disatukan, jadi kalau ketika robot ini disatukan,
Maka daerah kerja untuk navigasi dan manipulasi dapat digabungkan dengan baik dan memiliki daerah kerja yang lebih luas. Untuk sistem roda dan sistem kaki, ini berfungsi sebagai navigasi gerak berpindah, diantaranya adalah mengikuti jalur. Kita bisa melihat pada materi sebelumnya, membuat robot line follower, dan membuat robot penghindar halangan. Pada sistem roda dan sistem kaki, ini berdasarkan pada objek statis atau bergerak, yaitu menuju objek atau menghindari objek. Dan yang penting adalah bahwa sistem robot dan sistem kaki ini berdasarkan urutan perintah. Sedangkan pada sistem tangan ini juga berfungsi sebagai navigasi atau gerak berpindah, tetapi yang berpindah adalah objeknya. Pada daerah kerja robot, pada sistem tangan bisa mengikuti objek. Tapi juga fungsi dari sistem tangan ini adalah memegang, mengambil, mengangkat, dan memindahkan objek. Dan materi untuk hari ini, dan selamat belajar.